Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Yusri Bakhtiar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basic PNID. Apa itu PNID? Yuk kita simak selanjutnya. Jadi PNID, saya tekankan di awal, PNID yang akan saya jelaskan di sini adalah Piping and Instrumental Diagram, yaitu diagram tentang perpipaan pada suatu sistem dan instrumen-instrumen yang terkait dengan perpipaan tersebut. Perpipaan ini digunakan untuk menyalurkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain, baik fluida itu berbentuk gas ataupun berbentuk cairan. Jadi, bagi yang mencari video tentang PID controller atau proportional integral derivative, saya sarankan untuk mencari video yang lain, karena pada pembahasan kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang itu. Oke, lanjut. Definisi dari PNID ini adalah ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara 4 poin utama. Yang pertama yaitu piping itu sendiri. Jadi piping ini seperti yang saya jelaskan di awal adalah saluran atau bisa dikatakan pipa yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyalurkan suatu fluida. Jadi pada hampir semua pabrik pasti membutuhkan sistem ini. Jadi piping ini adalah main concern atau poin utama, yang paling utama dari poin-poin yang lain. Kemudian ada alat-alat instrumentasi seperti flow transmitter, level transmitter, dan lain-lain. Seperti pada gambar ini adalah flow transmitter. Kemudian juga ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara equipment dalam proses. Equipment yang saya maksud seperti, jika contohnya seperti di paper machine adalah seperti refiner, pulper, atau pada gambar ini adalah white water tank. Kemudian control loop antara equipment dengan alat instrumentasi. Maksudnya bagaimana? Jadi pada PNID ini juga menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara alat-alat instrumentasi seperti flow transmitter pada gambar dengan equipment terkait. Jadi apa hubungan level dari tangki dengan flow transmitter, dengan flow alirannya, aliran fluidanya, itu juga ditunjukkan pada diagram PNID. Jadi inti dari PNID ini adalah apa sih hubungan dari keempat yang tadi antara piping, alat-alat instrumen, equipment dalam proses, dan control loop antara equipment dengan alat instrumentasi itu apa, akan dihubungkan dengan suatu simbol nantinya dari diagram PNID. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari PNID ini. Fungsi utama dari PNID ini ada dua. Yang pertama yaitu mempermudah mengetahui prinsip kerja dari suatu sistem piping. Hal ini dilakukan agar semua orang yang bekerja pada mill atau pabrik tersebut, baik itu operator, maintenance, atau siapapun yang bekerja di sana, tahu bagaimana rangkaian piping dan di mana saja alat-alat instrumen maupun equipment ini terpasang. Karena jika tidak dilakukan ini, kemungkinan hanya si installer saja yang mengetahuinya. Si installer ini atau orang yang memasang ini pun juga belum tentu ingat dalam waktu 5-10 tahun ke depan setelah pemasangan. Padahal sistem piping ini bakal digunakan dalam waktu puluhan tahun. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah troubleshooting pada sistem jika terdapat suatu masalah. Setelah mengetahui prinsip kerjanya, maka jika terdapat masalah pada sistem ini akan mudah untuk mengidentifikasinya dan troubleshootingnya pun juga akan semakin cepat. Kemudian setelah fungsi saya akan menjelaskan format PNID. Format yang saya maksud adalah
beberapa hal yang harus ada di setiap diagram PNID. Yang pertama yaitu title drawing. Title drawing ini berisi tentang seperti pada contoh ini ada projectnya apa, projectnya siapa. Jadi seperti ini milik PT Indah Kiat Pulp and Paper, seperti itu. Jadi ini projectnya siapa harus ada. Kemudian areanya di mana, karena seperti yang kita tahu pabrik itu memiliki area yang luas. Seperti paper machine ini juga memiliki beberapa area. Untuk contoh di sini adalah stock preparation di sini. Kemudian tipe PNID-nya apa, dan juga detailnya juga harus diikutkan. Dan nomor ini juga sangat penting, karena dengan nomor ini juga memberikan identitas pada diagram tersebut, bahwa seperti ini contohnya di paper machine 6. Oh, ini berarti adalah diagram milik paper machine 6 nomor 1, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah legend. Legend ini adalah keterangan gambar dari diagram tersebut. Mengapa ini sangat penting? Karena meskipun PNID ini memiliki beberapa standar simbol, namun beberapa perusahaan juga menggunakan standar yang berbeda. Jadi, untuk memperjelas diagram tersebut bahwa simbol ini menunjukkan apa, harus mutlak diberi legend di setiap diagramnya. Jadi untuk menunjukkan ini simbol apa, agar lebih jelas, dan pembacanya juga tahu seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa simbol yang ada di dalam PNID ini. Yang pertama yaitu simbol valve. Valve ini sendiri adalah peralatan mekanis yang digunakan untuk mengatur laju aliran fluida dalam suatu saluran atau suatu pipa di sini. Ini adalah beberapa simbol valve pada PNID yang sering digunakan. Yang pertama yaitu gate valve. Gate valve ini memiliki fungsi buka dan menutup saja. Dalam artian gate valve ini tidak bisa dibuka setengah 50% atau 75%. Jadi gate valve ini hanya bisa menutup seutuhnya atau membuka seutuhnya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan 01 lah, valve 01. Kalau tidak 0 menutup, ya 1 atau membuka. Kemudian ada needle valve. Needle valve ini berbeda dengan gate valve. Dia bisa dibuka dalam posisi 50%, 75% sesuai kebutuhan. Dan needle valve ini biasa digunakan pada laju aliran fluida yang memiliki tekanan tinggi, dan biasanya juga dipakai pada fluida gas. Dan needle valve ini memiliki keuntungan yaitu memiliki keakuratan yang tinggi. Jadi bisa mengatur fluida itu dalam akurasi yang tinggi. Seperti namanya, needle. Jadi pengatur salurannya ini berbentuk runcing seperti jarum. Kemudian yang ketiga ada globe valve. Globe valve ini hampir sama seperti needle valve, namun pengatur salurannya berbentuk bulat atau globe sesuai namanya. Dan untuk masalah keakuratan lebih akurat needle valve, namun globe valve ini lebih mudah dalam hal perawatannya. Kemudian ada check valve. Check valve ini adalah valve yang didesain untuk mengalirkan fluida dalam satu arah saja. Jadi valve ini dipasang untuk mencegah adanya back pressure atau tekanan balik. Jadi jika saya contohkan valve-nya ini fluidanya ke arah kanan, maka harus ke arah kanan fluidanya. Jika ada tekanan berlebih di kanan yang menyebabkan fluida ini
mengalir ke kiri, maka secara otomatis check valve ini akan menutup. Jadi fluida tidak sampai kembali ke kiri. Kemudian ada pneumatic valve. Pneumatic valve ini valve yang bisa dikontrol menggunakan tekanan udara. Kemudian ada safety valve atau safety PSV. Ini berfungsi seperti namanya, berfungsi sebagai safety pada suatu saluran. Karena valve ini pasti berkaitan dengan tekanan, jika ada suatu ketidaknormalan atau keabnormalan dari tekanan tersebut yang mengakibatkan pada suatu saluran itu tekanannya sangat tinggi di atas normal yang menyebabkan kerusakan pada equipment ataupun pipe atau salurannya, maka secara otomatis safety valve ini akan membuka dan mengurangi tekanan tersebut sehingga tidak menyebabkan kerusakan yang berlebihan. Kemudian ada juga motor valve. Jadi ini adalah valve yang membuka dan menutupnya itu dikontrol menggunakan motor. Dan yang terakhir adalah hydraulic valve. Hampir sama seperti motor valve, namun valve hydraulic valve ini membuka dan menutupnya dikontrol menggunakan tekanan hidrolik. Simbol selanjutnya yaitu simbol pump atau pompa. Jadi pada PNID ini karena memanfaatkan tekanan pasti sangat berkaitan juga dengan pompa. Jadi seperti yang saya contohkan di sini, ini adalah beberapa simbol dari pompa, beberapa pompa. Yang pertama yaitu centrifugal pump, simbolnya seperti ini, bentuk reelnya seperti ini, centrifugal pump. Kemudian ada vacuum pump seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menyedot, jika pada paper machine itu digunakan untuk mengeringkan pulp menggunakan pompa vakum. Kemudian ada juga vertical pump, bentuk aslinya seperti ini. Ada juga gear pump, bentuk aslinya seperti ini. Ada screw pump, bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu turbin, bentuknya seperti ini. Kemudian ada simbol line. Line ini adalah seperti namanya, garis. Garis ini menghubungkan suatu equipment atau suatu instrumen dengan equipment dan instrumen lainnya. Dan ada beberapa simbol line yang artinya juga berbeda. Yang pertama yaitu piping atau pipa. Simbol pipa ini menunjukkan pada diagram bahwa itu adalah saluran fluidanya atau pipanya. Jadi saluran utamanya yaitu ini, berwarna hitam solid tebal seperti ini. Kemudian ada proses connection. Proses connection ini menghubungkan, hampir seperti piping, menghubungkan suatu equipment dengan equipment lain, tapi belum tentu koneksinya itu dihubungkan dengan pipa pada kondisi realnya. Kemudian ada electrical signal. Electrical signal ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara equipment dengan alat instrumen. Jadi untuk fungsi control loop tadi itu menggunakan simbol garis putus-putus seperti ini. Kemudian untuk pneumatic signal itu simbolnya seperti ini, garis, kemudian ada garis melintang 2. Ini digunakan untuk seperti pada pompa, seperti pada pneumatic valve tadi. Jadi untuk mengontrol pneumatic valve itu menggunakan saluran, menggunakan simbol ini. Kemudian ada hydraulic signal line, dan ini juga hampir sama seperti pneumatic signal. Untuk ini digunakan untuk mengontrol alat-alat yang menggunakan tekanan hidrolik, seperti contohnya hydraulic valve seperti tadi. Itu untuk mengontrol hydraulic valve dari jauh menggunakan simbol ini. Baik, untuk
mempermudah penjelasan tentang gambar PNID ini, saya berikan contoh gambar PNID pada sistem paper machine, dan yang di sini adalah yang saya contohkan saluran dari NBKP Dam Tower menuju NBKP Refiner Fill Chest. Di sini ada beberapa saluran, ada yang berwarna merah, hijau, dan ada yang berwarna biru agak putus-putus seperti ini. Jadi dari sini, dari gambar ini saya akan mengidentifikasi equipmentnya dulu. Jadi ada 3 equipment utama di sini. Yang pertama yaitu NBKP Dam Tower. Kemudian tujuannya adalah Refiner Fill Chest ini. Dan juga ada HDC di sini atau High Density Cleaner. Jadi saya tidak akan menerangkan satu persatu, namun untuk beberapa komponen yang sama akan saya terangkan menjadi satu. Jadi dari NBKP Dam Tower ini yang berisi pulp bercampur air dalam konsentrasi yang masih rendah, itu dialirkan melalui bagian bawah NBKP Dam Tower. Di sini ada valve-nya ini berbentuk dasi kupu-kupu. Ini adalah valve, ini juga. Yang saya lingkari ini adalah valve ini. Namun dari beberapa valve ini memiliki perbedaan. Yang pertama adalah dari segi warnanya. Untuk yang warna ini hanya memiliki outline saja, tapi bagian dalamnya putih. Itu berarti valve ini adalah normally open. Sedangkan untuk valve yang berwarna solid seperti ini, itu berarti valve ini adalah normally close. Jadi jika diruntut salurannya dari sini, dari NBKP Dam Tower, ini menuju saluran ini. Ini adalah pneumatic valve, normally open. Sini. Kemudian yang ke bawah ini, karena legendnya tidak begitu jelas dari sini, jadi kemungkinan besar ini adalah shower yang bawah ini. Jadi yang ke bawah ini white water, dan juga ada valve-nya di sini. Valve-nya normally close. Kemudian ke daerah sini, di sini terdapat pompa. Jadi untuk menjaga tekanan dari NBKP Dam Tower menuju NBKP Refiner Fill Chest agar tekanannya sama dan seragam, dibutuhkan pompa seperti ini. Dalam hal ini yang dipakai adalah pompa sentrifugal di sini. Kemudian ada garis biru putus-putus di sini. Ini adalah berarti electrical connection seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pompa ini diatur oleh controller ini. Kemudian jalurnya ke sini. Kemungkinan pompa ini bergerak atau aktif sesuai dengan aliran yang ada di sini. Jadi di sini juga ada flow transmitternya di sini untuk mengontrol jika flow-nya dari fluida ini mulai melemah, maka pompa ini lebih dikencangkan lagi kekuatannya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian, oh iya, sebelum pompa, di sini juga ada reducer. Jika dilihat lebih jelas lagi, reducer ini bentuknya seperti ini. Reducer yang di sini bentuknya seperti ini. Jadi yang atas ini datar,
sedangkan yang bawah agak miring ke atas. Ini disebut eccentric reducer. Sedangkan setelahnya dari pompa ini juga ada reducer tapi terbalik. Yang kecil di bagian sini, yang besar di bagian sini. Berarti ini disebut extender atau expander. Expandernya ini berbeda dari reducer yang pertama. Expander yang di sini berbentuk seperti ini. Jadi di bagian atas dan di bagian bawahnya juga miring, tidak ada yang lurus. Ini disebut expander konsentrik, seperti itu. Kemudian melanjutkan aliran fluidanya ke sini menuju ke HDC atau high density cleaner. Ini ada beberapa komponen juga yang sama seperti tadi sudah saya jelaskan. Ada valve di sini, ada yang seperti ini yaitu gate valve, yang seperti ini, dan yang ini adalah pneumatic valve sama seperti yang tadi. Kemudian aliran valve itu menuju HDC, high density cleaner. Masukannya dari sini, dan keluaran dari HDC ini ada dua, ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Untuk yang ke bawah, salurannya ini berwarna hijau, diberi saluran hijau. Ini juga sama-sama piping sebenarnya, namun untuk membedakan, yang merah ini adalah main piping atau piping yang utama yang berisi valve tadi, sedangkan yang hijau ini adalah limbah dari HDC ini. Jadi high density cleaner ini yang berfungsi memisahkan valve dengan kotoran yang memiliki densitas tinggi. Kotoran tersebut akan jatuh ke bawah ini, kontrol menggunakan pneumatic valve ini, jatuh ke sewer. Sedangkan valve yang sudah bersih naik ke atas. Di sini juga ada beberapa valve, lalu masuk ke dalam refiner fill jet. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang diagram PNID, saya juga akan menjelaskan tentang tampilan PNID dalam DCS. Apa itu DCS? Pengertian dari DCS ini adalah Distributed Control System, atau suatu pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya, agar didapat suatu pengontrol suatu loop system atau suatu sistem yang lebih terpadu dan terintegrasi, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang dengan cepat dan mudah. Jadi dengan menggunakan DCS ini, kita bisa mengawasi semua equipment maupun semua alat instrumen dari suatu sistem dari hanya suatu ruangan saja. Kita juga selain mengawasi, kita juga bisa mengontrol beberapa suatu equipment yang menggunakan motor seperti ini. Kemudian untuk DCS-nya ini, salurannya atau rangkaiannya seperti apa? Jadi sebenarnya sistemnya sama dengan PNID tadi, namun tampilannya saja yang berbeda. Dan juga yang paling penting dalam DCS ini, DCS menampilkan tampilan real time atau yang sesuai ada di lapangan. Seperti contohnya di sini, M di sini menunjukkan motor berwarna hijau, berarti dia sedang aktif. Seperti itu. Jadi saya akan menceritakan rangkaian dari suatu sistem yang sederhana ini, dari Brooke Collection Chest menuju Brooke Tower. Jadi pertama, pipingnya di sini berwarna merah, yang ini yang berisi valve. Ada converting valve yang berasal dari converting valve,
ada pulp yang berasal dari size press pulper, ada yang berasal dari reel pulper, dan ada yang berasal dari Brooke reel pulper. Semuanya masuk ke dalam Brooke collection chest di sini. Dan dari beberapa saluran ini ada yang menggunakan valve seperti ini. Jadi valve ini yang terdapat huruf A berarti dia automatic valve. Yang di sini berarti valve ini memiliki motor di sini. Ada motor valve di sini. Kemudian untuk tampilan dari equipmentnya ada 69% di sini. Ini menunjukkan bahwa level di dalam Brooke collection chest pada saat ini yaitu 69%. Kemudian yang ada di sini, yang seperti saya ceritakan tadi, ada M di sini menunjukkan motor dari agitatornya. Jadi di dalam Brooke collection chest ini ada agitator yang berfungsi untuk mengaduk valve di sini, dan itu berfungsi secara otomatis. Ada simbol A di sini. Motornya agitator ini aktif jika di dalam Brooke collection chest ini menyentuh konsentrasi tertentu. Ada sensornya tentu di sini. Kemudian keluaran dari Brooke collection chest ini itu melalui piping yang ini, dan keluarannya ini terdapat pompa yang menghisap dan menyemburkan valve itu ke dalam Brooke tower. Dibutuhkan pompa di sini, fungsinya seperti pada diagram yang sebelumnya, yaitu untuk mempertahankan tekanan atau pressure dari flow valve yang ada di sini. Dan di sini juga ada valve di sini. Di sini dituliskan 52%, berarti kecepatan dari pompa ini pada saat ini real time-nya yaitu 52%. Kemudian masuk ke dalam Brooke tower. Di dalam Brooke tower ini juga terdapat beberapa campuran juga. Ada yang valve dari couch speed, ada yang dari dry Brooke chest, seperti itu. Kemudian hampir sama dengan Brooke collection chest, di dalam Brooke tower ini juga ada agitator di sini. Disimbolkan dengan simbol M untuk motornya agitator, dan simbol A ini adalah autonomous atau otomatis. Dan 44% di sini sama dengan yang di Brooke collection chest tadi, yaitu level yang ada di dalam Brooke tower ini. Level pulp yang ada di dalam Brooke tower. Ini adalah barnya, bar dari levelnya ini. Jika persentasenya semakin tinggi, bar levelnya ini juga akan semakin tinggi. Kemudian untuk di sini ada 2,6% CS. Maksudnya apa? Jadi 2,6% CS di sini yaitu konsentrasi dari pulp yang masuk ke dalam saluran ini. Ini terdapat saluran dari equipment lain yang masuk ke sini dan terdeteksi oleh sensor, yaitu konsistensinya 2,6%. Dan 0% yang ada di sini itu menunjukkan bukaan dari valve di sini. Jadi pada saat ini valve dari equipment lain yang masuk ke dalam piping ini menutup sepenuhnya, yaitu 0%. Seperti itu. Oke, sekian video saya tentang penjelasan basic PNID atau Piping and Instrumental Diagram. Terima kasih karena sudah menontonnya hingga akhir, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.